pikir bahwa, oh gue mewakili pembeli dan gue akan fight abis-abisan segala kepentingan pembeli gue tanpa memperhatikan kepentingan penjual. Nah, persepsi itu adalah salah. Kenapa? Karena transaksi nggak akan terjadi. Tujuan dari para klien kita, either itu penjual atau pembeli, adalah transaksi ini jalan. Ya kan? Transaksi ini jalan, terus artinya untuk agar transaksi ini jalan, ya berarti para pihak harus mencapai kesepakatan. Nah, kesepakatan itu memang harus dicapai dalam keadaan baik-baik atau damai, atau semua bertindak dalam koridor-koridor kewajaran atau acting in good faith atau beritikat baik. Karena kalau enggak, ya ujung-ujungnya pasti nanti akan dispute. Nah, sebuah transaksi M&A yang sukses, kalau menurut saya, itu bukan dari sisi bahwa saya berhasil mendapatkan semua yang saya minta. Tapi seharusnya persepsinya adalah saya berhasil menjembatani kepentingan para pihak tanpa menjeopardize atau membahayakan kepentingan klien atau pihak yang saya wakili. Jadi mentalitasnya harus seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah transaksi, jangan lupa bahwa para penjual dan pembeli ini mungkin dalam pikirannya itu sudah memiliki ide secara komersil apa aja yang mereka bisa terima dan apa saja yang mereka perlu minta. Contohnya, nggak semua legal issue yang kita temukan dalam sebuah DD itu harus diperbaiki atau harus menjadi permasalahan dalam sebuah DD. Perlu di-raise, tapi mungkin klien kita sebagai pembeli misalnya sudah tahu bahwa iya kemarin udah dikasih tahu nggak ada izin A, B, C, D. Tapi sebenarnya saya butuh asetnya dan dia jualnya murah. Jadi makanya saya tetap mau. Nah, berarti kan itu aspeknya beda. Kita nggak bisa lihat bahwa semua kondisi transaksi itu harus sempurna. Dan commercial drive-nya itu adalah aspek komersialnya yang sebenarnya yang menentukan arah sebuah M&A transaction. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan secara singkat. Hanya dari segi legal tapi ya, di luar sisi komersial. Apa aja sih sebenarnya kita lihat kalau dalam sebuah transaksi? Ya tentu kalau kita mewakili pihak asing atau pihak apapun, kita akan lihat masalah perizinannya. Kalau kita mewakili sebagai asing, ya pasti kita lihat dari segi, dari perizinan BKPM-nya bagaimana. Terus, apakah bidang usaha yang dilaksanakan oleh si perusahaan target, ini sesuai dengan yang diizinkan aturan yang berlaku, misalnya dalam negative list atau Perpres. Soal negative list yang saat ini berlaku. Tahun 2016. Nah, terus ada juga yang bisnis-bisnis yang dilaksanakan di Indonesia yang mungkin kepentingannya itu dilaksanakan oleh atau dikontrol oleh pihak asing, tapi karena ada bidang usahanya yang ada batasan kepemilikan asing, mereka menggunakan ya kita sebut kadang nominee stock ya. Nah, ini hal-hal yang kita harus consider atau pertimbangkan dari segi perizinan. Terus kemudian prosesnya sendiri. Itu seperti saya bilang tadi dari awal bahwa proses acquisition itu harus kita pahami. Strukturnya akan seperti apa, karena aspek-aspek yang akan timbul atau yang akan menjadi perhatian dalam sebuah akuisisi yang objeknya saham atau pengambil alihan yang objeknya hanya aset, itu akan sangat berbeda.
Dan apabila transaksi itu ternyata itu merger, itu akan sangat berbeda dari segi proses maupun aspek-aspek issues yang harus kita angkat atau raise kepada klien. Terus employee issues. Ya, tentu employee issues itu sangat penting karena karyawan itu kan yang menjadi pihak yang menjalankan usaha. Nah, ini proses tipe-tipe transaksi akan berpengaruh terhadap bagaimana karyawan akan selanjutnya berperan. Ya misalnya kalau akuisisi saham, pada umumnya teman-teman tahu kalau ada hak para sorry, hak para karyawan untuk meminta dia hire, terus kemudian dibayar kompensasi. Terus ada juga isu merger control. Karena memang kalau sudah dilaksanakan aset atau si pembeli sudah memiliki aset dengan level tertentu, sorry, mereka tetap harus melapor ke KPPU. Nah itu mungkin detailnya bisa sesi terpisah mungkin, tapi aspek merger control itu juga harus kita lihat dalam due diligence. Debt, utang, ya tentu level utang dari perusahaan target ya tetap harus diperhatikan. Ya karena ya ngapain kita beli sebuah perusahaan yang ternyata tingkat atau level utangnya itu sangat tinggi sehingga ketika kita beli ternyata masih banyak yang harus kita settle. Nah ini merupakan bagian dari due diligence juga dan itu akan menentukan ya ujung-ujungnya harga kan. Yang terakhir ya tentu tax overview. Ini bukan sesuatu yang kita lakukan atau yang konsultan hukum lakukan, tapi kita ya harus mengetahui isu-isu dasarnya. Ya karena dan again kalau seandainya ada perusahaan yang mau kita beli atau mau kita ambil ternyata kewajiban pajak yang belum dibayar itu sangat tinggi dan kemungkinan kalau diperiksa banyak hal-hal yang akan diraise oleh kantor pajak. Jadi buat apa? Itu yang menjadi hal-hal yang penting. Next slide please. Nah, untuk bagian foreign investment atau negative list, teman-teman tahu bahwa sekarang kita udah ada sistem OSS. Jadi sistem OSS ini merupakan hal yang revolusioner menurut saya. Di mana dulu kita harus ke BKPM, terus ada yang pakai manual, kita diskusi manual, terus sistem yang di BKPM ya punya BKPM saja dan tidak link ke instansi-instansi terkait. Nah, dengan ada sistemnya OSS ini, online single submission, nah ini menjadi sebuah perubahan yang cukup drastis dari sistem perizinan di Indonesia, di mana semuanya ini bisa kita aplikasi melalui sistem OSS. Dan BKPM itu saat ini hanya sebagai operator, justru hanya sebagai operator, ya mungkin menjaga bahwa pelaksanaan proses perizinan dilaksanakan dengan baik, terus mereka juga menjembatani antar instansi yang terkait atau instansi yang mengeluarkan izin, baik pemerintah daerah maupun kementerian. Nah, tentu sistem OSS ini udah dibuat sedemikian cukup advance ya, bahwa dalam arti mereka bisa mendeteksi atau sistem itu bisa mendeteksi kalau kita memilih bidang usaha A, misalnya di KBLI tertentu, maka syarat-syaratnya itu perlu apa aja, terus apakah ada batasan kepemilikan asing, atau kalau seandainya ya tidak menutup kemungkinan itu agak gray. Dalam arti kalau bidang usahanya kita tidak hitam putih bahwa masuk ke dalam KBLI tertentu,
kita masih bisa bertanya ke BKPM sebenarnya yang kita harus ajukan itu apa saja. Nah, tentu juga negative list ini, Perpres ini biasanya dirubah dari waktu ke waktu. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui segala update atau diskusi dari rencana pergerakan perubahan dari negative list itu sendiri. Ya bisa jadi kan contohnya seperti teman-teman tahu, dengan adanya Omnibus Law, salah satu fokusnya pemerintah adalah ya kita akan lebih membuka kepada investasi asing misalnya. Dan negative list akan mau dibuat lebih friendly atau bersahabat dengan foreign investment. Nah, ini isu-isu ini kita harus sudah bisa pick up apa yang sebenarnya dipropose sama Omnibus Law. Perubahan apa yang dia propose untuk undang-undang penanaman modal. Nah, kita harus tahu karena ini menjadi bekal kita nanti pas kita due diligence. Nah, kemudian BKPM dengan sistemnya OSS ini, BKPM itu lebih bersifat post compliance. Jadi dalam arti ya kalau lu minta sekarang, gue izinin nih, gue kasih lu izinnya sekarang. Tapi kalau ternyata di kemudian hari berdasarkan audit BKPM ternyata ada kesalahan atau ketidakpatuhan, nah di situ nanti akan didenda. Jadi ini seperti rejim perpajakan Indonesia sebenarnya. Jadi kan seperti kalau kita tulis dalam laporan pajak kita, sorry, kita masukin aja terserah yang kita mau kan. Jadi kita bisa masukin aja pelaporan yang kita mau, tapi nanti dalam 5 tahun kantor pajak mungkin bisa balik ke lu nanya, yang ini kenapa lu lapornya begini ya? Salah ya? Nah, kalau temuan-temuan gini kan nanti akan men-trigger audit, kalau ternyata ditemukan salah, ya lu didenda gitu. Atau suruh bayar kurang bayar dan ditambah denda. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, BKPM atau sistem OSS ini menstrukturnya seperti cukup mirip dengan rejim peraturan pajak kita. Nah, kemudian dari total investasi, ya depending kita wakili siapa ya. Ya kita harus lihat apakah entitas-entitas yang kita cek modalnya cukup. Kalau misalnya seandainya dia harus jadi foreign atau perusahaan PMA. Terus dari segi loan and equity ratio-nya apakah cocok, nggak terlalu gede. Nah, ini mungkin kita harus cek sama konsultan keuangannya atau financial advisor atau tax. Terus dari segi dokumen-dokumen kita bisa lihat bahwa sebenarnya realisasi dia udah seperti apa dan sebagainya. Dan izin-izin apa yang mereka peroleh, apakah sudah cocok atau enggak dengan izin-izin yang diajukan. Yang sesuai dengan pelaksanaan usahanya. Next, please. Nah, beberapa isu yang bisa kita temui kalau misalnya BKPM, kalau kita mengambil alih perusahaan, ya kadang kita harus melihat ke belakang cukup jauh. Karena sebelum tahun 2018, semua perizinan ya bisa kita katakan ya manual. Kalaupun online itu cuma online terpaut hanya di BKPM saja. Nah, jadi banyak sebenarnya yang bisa kita lihat secara histori dari perizinan-perizinan BKPM. Nah, kadang ya kita harus lihat juga, misalnya dia punya bidang usaha yang saat ini berdasarkan negative list itu tertutup. Terus kita lihat, misalnya bidang usaha distribusi, perdagangan besar distribusi. Ya kita kan sering lihat bahwa sekarang 67%. Tapi ketika kita lihat
um, dokumen perusahaan yang kita review, loh ternyata ini masih dimiliki 100% asing. Kok nggak 67? Nah, kalau dalam hal ini kita harus lihat, sebenarnya pada saat dia didapatkan izin dari BKPM, misalnya 10, 15, atau 20 tahun yang lalu, bidang usaha ini tertutup atau terbuka. Ya kalau pada saat itu terbuka, nah artinya dia bisa menikmati yang disebut kita bilang grandfathering, kalau bahasa umumnya, atau dari segi peraturan negatif listnya sih cuma bilang ya bahwa perizinan yang sudah dikeluarkan sebelumnya, ya mereka tetap harus di-honor atau dihormati lah, dia tidak akan dikutak-atik. Jadi bukannya berarti langsung big issue, tapi harus dilihat secara historicalnya itu seperti apa. Nggak menutup kemungkinan ternyata mereka melakukan kesalahan, tapi aspek ini juga harus dilihat. Nah, kemudian hal kita lihat juga bisa dari segi kapital. Nah, perusahaan-perusahaan lama, terutama kalau misalnya perusahaan target adalah perusahaan lokal, tidak jarang modal mereka sangat kecil, walaupun asetnya udah sangat besar. Nah, secara administratif, ini ada kemungkinan modal-modal ini harus dinaikkan, bagian dari transaksi. Tapi kadang ini pelaksanaannya juga nggak terlalu konsisten sih. Apa bisa langsung jalan aja transaksinya, terus nanti ada kenaikan modal bertahap dan setelah transaksi selesai. Hal ini yang harus kita up to date. Nah, satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah izin-izin BKPM atau investasi yang lama, terutama buat penanaman modal asing. Ini lebih buat penanaman modal asing, adalah izin-izin yang lama itu maksudnya sebelum tahun 2007, dia selalu ada sebuah kalimat kewajiban untuk mendivestasi. Apa yang disebut dengan divestasi adalah si pihak asing ini harus melakukan divestasi atas saham yang dimilikinya ke pihak Indonesia. Kadang itu disebut persentasenya, kadang itu silent, dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia perusahaannya itu, perusahaan PMA itu memiliki kewajiban divestasi, terus bidang usaha yang dia lakukan saat ini adalah ada pembatasan kepemilikan asing, tapi karena dia sudah dapatnya jauh sebelum batasan itu berlaku, maka dia di grandfathering. Nah, kalau izinnya itu ada pembatasan, ada kewajiban divestasi, nah mereka jadi harus melakukan divestasi ke pihak Indonesia, tergantung isi izinnya itu harus divestasi berapa banyak, terus tidak bisa menaikkan kepemilikan asingnya lagi. Nah, ini sering yang jadi isu bagi perusahaan yang dimiliki pihak asing, merasa, loh saya kan udah invest dari dulu di Indonesia, terus peraturan BKPM yang sekarang tidak mewajibkan adanya divestasi. Atau ya undang-undang investasi sekarang nggak ada mengatur soal divestasi. Kenapa saya harus divestasi? Sedangkan orang yang baru aja invest tidak perlu melakukan divestasi. Nggak fair dong katanya. Nah, ini yang sering jadi pembahasan ya atau keluhan dari para penanam modal asing. Nah, BKPM pada dasarnya sih begini view-nya, bahwa loh saya kan udah ngasih tahu kalau kamu udah dapat izin sebelum batasan kepemilikan asing berlaku, ya saya akan hormati. Ya, kalian yang dapat persetujuan sebelumnya kan ada komitmen. Ya, komitmen itu kalian harus hormati juga dong, gitu. Jadi ada sisi lain BKPM untuk mengargue itu. Nah, tapi kemudian tektok pembahasan berkali-kali along the years, BKPM bilang, bahkan direfleks di peraturannya sekarang,
oke deh, gue izinin lu untuk nggak melakukan divestasi, tapi harus ada syaratnya. Syaratnya adalah kalau memang si perusahaan ini atau si pemegang saham ini tidak pernah punya perikatan untuk atau janji untuk mendivestasi saham kepemilikannya ke pihak Indonesia. Itu satu. Termasuk dan tidak ada aturan dalam peraturan lain yang mewajibkan dia harus mendivestasi. Terus semua ini dikonfirmasi dalam sebuah statement. Akhirnya itu middle ground-nya BKPM lah. Jadi kita bisa nggak melakukan divestasi, tapi kita harus penuhin syarat-syarat itu. Nah ini sekarang banyak perusahaan yang mulai melakukan ini. Nah kalau dulu tuh sering kita ngedidi, due diligence, kita nggak perhatiin nih ada kewajiban divestasi. Nah pas perusahaan transaksi udah selesai, karena pada saat itu divestasi requirement-nya belum jatuh tempo, jadi belum perlu dilakukan. Nah setelah dibeli baru sadar, dalam 3 tahun kok harus jual dong. Nah ini sering jadi permasalahan nih kalau konsultan hukum nggak raise dari awal. Ada beberapa pertanyaan nih. Apa produk izin atas hal ini? Ada pertanyaan dari Yudi Sutriyadi. Nah, gue nggak terlalu jelas. Halo Kang Daniel ya. Ya. Ini sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya nih, memang topik yang sangat menarik nih terkait izin investasi dari BKPM, terbukti dengan udah mulai banyak pertanyaan yang masuk nih Kang. Ya. Mungkin kita bahas sedikit, ada pertanyaan dari Gazi Lutfi nih Kang. Izin bertanya, ruang lingkup audit yang dilakukan oleh BKPM terkait dengan hal-hal apa saja, lalu apakah pemeriksaan terkait dan berdasarkan pada LKPM yang dilaporkan oleh perusahaan. Nah, mungkin nih pertanyaan lebih ke scope audit dari BKPM ini apa aja sih? Apakah cuma terbatas nanti melihat kecocokan antara data yang ada di LKPM dengan aktualnya, atau BKPM ini kadang-kadang suka ngeliatin juga hal-hal yang nggak ada di LKPM tapi mereka melakukan temuan sendiri gitu, Kak? Ya, jadi pertanyaan Yudi gue skip dulu ya karena kurang jelas nih pertanyaan dari Gazi ya. Ya, lingkup audit BKPM ya terhadap perizinan-perizinan yang diperoleh, bisa itu dari LKPM, bisa itu dari pemenuhan komitmen. Jadi nggak hanya sebatas LKPM, tapi segala perizinan sama aktivitas perusahaan. Jadi misalnya kalau dia perusahaan impor, misalnya impor pupuk gitu ya. Terus ternyata BKPM ngecek, oh lihat dong kegiatan ekspor impor lo. Loh, pas dicek yang diimpor ternyata bukan pupuk gitu loh. Jadi lu sebenarnya perusahaan apa? Nah itu bisa di-raise juga kalau memang izinnya itu nggak mencakup ternyata yang dia impor adalah ban mobil gitu. Oh, nggak nyambung gitu kan. Kok kamu bisa impor ban mobil? Kenapa nggak impor pupuk sesuai dengan izinnya? Nah itu bisa bermasalah juga. Terus bisa juga dari permodalan, dicek. Permodalan kadang-kadang kan BKPM ada statement bahwa ya nanti akan ada komitmen untuk naikin modal sesuai dengan kebutuhan permodalan perseroan. Misalnya di perusahaan perkebunan nih. Jadi awal-awalnya diizinin modalnya kecil dulu, misalnya cuma 10M dulu, terus nanti seiring dengan perusahaan perkebunannya, kebunnya dibangun, dia kan perlu dana kan. Nah ternyata selama ini dia minjem duit doang, dia nggak nanam modal, dia nggak masukin modalnya sendiri. Nah itu juga bisa di-raise issue. Terus bisa juga ternyata sekarang kan OSS ini kan sistemnya ya pokoknya kalau lu udah penuhin syaratnya, lu upload ke sistemnya, terus nanti sistemnya bilang persyaratan udah dipenuhi. Nah
kita jadi bisa secara bebas ngeklik gitu loh. Nah, misalnya ada pabrik, dia bilang, oh izin usaha udah keluar, komitmen izin usahanya adalah dapetin izin lingkungan, dapetin IMB dan lain-lain gitu ya. Terus dia tik semua gitu kan. Walaupun nanti ujung-ujungnya nanti Pemda yang ngeluarin izin harus nge-confirm juga. Tapi ya, yang awal-awalnya nih masih nggak konsisten. Jadi kita bisa ngeklik sendiri tuh. Izinnya udah dipenuhi. Terus BKPM ngecek, mana izin IMB lo, mana izin lingkungan lo. Loh ternyata izin lingkungan yang dia peroleh misalnya cuman kerangka andalnya atau kerangka UKL UPL. Belum dapat izin finalnya loh. Berarti dia belum dapat izin lingkungan dong. Nah, ini bisa jadi isu dan itu bisa ditindak sesuai dengan undang-undang peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Bisa izinnya disuspend, bisa dicabut. Tapi biasanya ya kalau ada temuan-temuan ini, menurut gue sih pasti ada sebuah proses warning dulu atau peringatan. Setelah perbaikin, seharusnya udah bisa ya jalan lagi. Jadi jarang sekali BKPM langsung main cabut izin. Tapi memang sistem perizinan di OSS ini meminta semua perusahaan itu tidak asal. Jadi harus jujur dan basically meng-apply sesuai dengan niat kegiatan usahanya. Tapi jujur aja sih, saya belum pernah dengar ada yang secara formal mendapat masalah dari proses audit BKPM saat ini. Gitu. Mungkin tim auditnya belum banyak kali ya. Gitu. Oke, Kang Daniel, makasih banyak. Jadi memang ruang lingkup auditnya tidak hanya terkait dengan apa yang ada di LKPM saya, tapi seluruh kewajiban yang terkait dengan investasinya mereka begitu ya, dan harus melihat juga ketentuan-ketentuan yang mengikat si perusahaan mengenai investasi dan kegiatan usahanya gitu. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kang dari Salsabila Andini, angkatan 2016 Kang. Salsabila ingin bertanya, ini menarik pertanyaan Kang, apakah ada perbedaan mendasar antara tugas BKPM dengan mana tadi? Kok hilang? Dengan Kemenko Maritim. Gimana nih Kang, tanggapannya nih Kang? Oke. Karena saya sedikit bingung karena tugas pokok yang saya temukan dari website kedua instansi sama-sama pengendalian investasi dan kira-kira apakah tugas ini menurut Akang tumpang tindih? Terima kasih Kang. Ya, kalau Kemenko kan sebenarnya ya, kalau menurut gue ya, secara birokrasi, secara birokrasi sih menurut gue sih pasti ada tumpang tindih lah. Dan Kemenko kan sebenarnya dia adalah mengkoordinasi aja, beberapa kementerian. Nah, salah satu yang dia koordinasi adalah ya Kementerian Investasi. Adalah tentang investasi. Sebenarnya kan kalau tugas dari BKPM itu ada di undang-undang kan, jadi jelas bahwa ada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengkoordinasi. Nah, pemerintah bikin ada Kemenko, Kementerian Koordinator, ya sebenarnya untuk menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, dan menurut gua tuh masuk ke ranah kewenangan presiden. Ya itu ya proses politik sih menurut gue ya. Mungkin butuh ada semacam manajer kali terhadap masing-masing bidang ini. Kalau mau ngomong tumpang tindih ya BKPM kenapa harus masuk ke dalam Kemenko Maritim, kenapa nggak masuk Kemenko Equin? Nah dulu soalnya waktu OSS dia di bawah Koequin, ya kan? Kenapa sekarang nomenklatur sekarang dirubah? Ya itu sih. Tapi ya mungkin tujuan pemerintah adalah lebih
membuat kebijakan-kebijakannya lebih terstruktur dan terkoordinasi. Jadi ada yang fokus mikirin bagaimana cara mempromosikan investasi di Indonesia. Nah, terus ada yang mikirin gimana ini akan mensupport perekonomian Indonesia. Itu masuk ke Equin. Tapi ya kalau ditanya detailnya apakah ada tumpang tindih sih, gue nggak terlalu memperhatikan itu sih. Yang gue lihat adalah ya BKPM secara undang-undang investasi ya punya mandat untuk melakukan koordinasi. Koordinasi aja loh, nggak ada membuat keputusan loh. Jadi kayak menjadi penyambung lidah atau aspirasi para investor aja. Ya mungkin nanti titah-titah kebijakan utamanya turun dari Kemenko Maritim dan Investasi. Bahasa kerennya apa tuh sekarang Kemenko Maritim dan Investasi? Ada istilahnya kan? Lupa gue. Ya, saya juga belum diupdate tuh Kang. Kan kalau Kemenko Equin, Kemenko Foin atau apa gitu. Ya. Oke. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan Desa Sabila. Kang, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Mau dilanjut pertanyaan dulu atau next slide ya, Kang ya? Ini ada beberapa pertanyaan juga terkait foreign investment nih, Kang. Yang mana ya? Ada satu dari Raffles mungkin nih, Kang. Iya. Izin tanya Kang Daniel mengenai penanaman modal asing. Apakah divestasi yang dilakukan oleh PMA dapat dilakukan dengan nominee company di WNI? Nominee company WNI. Jika memang diizinkan, apakah ada batasan jumlah perusahaan bisa diwakilkan nominee company dimaksud dalam menjadi perwakilan foreign company dalam aturan BKPM? Thank you, Kang Daniel. God bless you. Mungkin nih, karena tadi sedikit disinggung soal structuring terkait DNI juga nih, Kang. Ada pertanyaan mengenai nominee company. Oke. Ya, untuk nominee perlu digaris bawahi ya di pasal 33 Undang-Undang Investasi itu ada clear larangan bahwa seorang atau suatu pihak tidak bisa mewakili pihak lain untuk memegang saham di sebuah perusahaan. Jadi ya sebenarnya ya kita mewakili menjadi nominee itu dilarang. Dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya segala arrangement ini batal demi hukum kalau dari segi undang-undang investasi. Jadi kalau ditanyakan apakah diizinkan, jawabannya akan tidak diizinkan. Jadi sebenarnya ya lo harus punya perusahaan lo sendiri dan lo nggak bisa punya kayak boneka yang lo jadiin puppet lah atau mupet untuk ngegerakin perusahaan atau bidang usaha yang tidak boleh. Karena nanti semua orang akan ya tunjuk orang aja, tunjuk orang Indonesia aja yang bisa jadi boneka. Nah, jadi itu agak susah. Nah, tapi kalau di pertanyaannya apakah terjadi? Sayangnya masih banyak terjadi. Jadi terjadi dalam arti banyak sekali orang yang masih melaksanakan ini gitu. Oke Kang, thank you jawabannya. Jadi memang jelas ya pasal 33 Undang-Undang Penanaman Modal melarang nominee. Jadi nggak boleh. Nah, tapi orang banyak nge-view-nya ini macam-macam gitu ya. Loh, kalau saya melaksanakan kerjasama sama orang Indonesia tersebut, boleh dong. Ya, kerjasama boleh. Terus kalau orang Indonesia tersebut nggak punya duit, saya kayak pinjemin duit, boleh juga dong. Ya, kalau sahamnya digadaikan untuk minjemin duit, boleh juga dong, Kang. Gitu ya. Boleh juga secara kontrak, gitu kan. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kadang orang mengargue, ya nggak tahu akan diterima pengadilan atau enggak ya. Mengargue adalah yang nggak boleh adalah
sebuah perjanjian yang menyatakan gua memegang saham untuk si Mr. Bule ini, gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dan mutual, ya nggak apa-apa dong, gitu kan. Nah, tapi ya impact-nya adalah dalam struktur-struktur seperti itu, kita bisa kreatif membuat struktur-struktur atau menargue. Tapi ujung-ujungnya, kalau ternyata bahwa orang ini adalah boneka, menurut saya sih, dan kalau terutama kalau terjadi sengketa, menurut saya akan agak sulit untuk bisa diterima oleh pihak hakim. Kalau misalnya sengketa ya. Apa yang akan terjadi? Ya sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal, yang artinya adalah ya saham itu adalah punya si orang Indonesia, gitu kan. Terus kalau ditanya, jadi utang yang gue pinjemin dulu gimana? Iya, bisa aja, tapi cuma utangnya aja yang outstanding. Kalau pas utangnya udah dibayar, ya udah, saham itu dia cuma berhutang X amount, tapi kalau saham itu saham punyanya dia, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya batal, konteksnya semua batal demi hukum, ya berarti semua bunga yang sudah muncul dari transaksi pinjam meminjam itu akan hilang. Jadi dia tinggal ngembaliin pokok pinjamannya aja. Gitu. Nah, yang gue lihat adalah ya perusahaan asing yang memang melakukan tindakan-tindakan seperti ini memang masih ada. Dan biasanya hubungan itu lebih dikaitkan dengan bukan hubungan hukum atau kontraktual, lebih ke ya kepercayaan aja gitu loh. Jadi bukan dilihat dari sisi apa tuh, dari sisi kekuatan kontrak itu sendiri. Ya kalau ribut, ya biasanya sih gua bilang ya udah, daripada lu nanti ribut dan berkepanjangan, udah tanya aja settlement sebenarnya apa sih yang perlu apa sih yang diminta sama nomininya gitu. Ini gue ngomongnya dari practical point of view, karena kalau dari segi legal sih menurut gue lemah. Tapi of course harus para litigator mungkin yang menjawab itu lebih tepat. Dan satu lagi, ya karena ini sistemnya kepercayaan dan biasanya mungkin individual, ya kadang orang yang menuntut itu nggak minta banyak sih. Cuman bilang, oh gue udah nggak mau lagi jadi nomini ya, tapi kasih gue sedikit penghargaan. Kadang klien udah saking emosinya aja, dia nggak mau dengerin sebenarnya permintaan itu signifikan atau enggak. Nah, satu lagi ya ada orang yang juga menggunakan jasa dari firma gitu kan. Nah, apakah lebih aman dengan menggunakan jasa-jasa firma ini? Ya mungkin lebih aman dari sisi ya kalau firma ini memberi jasa-jasa seperti ini ke banyak pihak, tentu dia nggak akan merusak reputasinya kan. Dia tidak merusak reputasinya, tidak merusak reputasinya sendiri, karena dia kalau ada bilang, oh ini jelek nih, nggak kooperatif, dah yang lain akan kabur, klien-kliennya kan. Sedangkan itu merupakan ya layanannya dia atau servisnya dia. Nah, tapi risikonya apakah jadi bebas risiko kalau misalnya kita ya kemungkinan ribut sama pihak tersebut itu kecil atau kecil sekali? Belum tentu kalau ternyata pemerintah ngelihat struktur-struktur ini adalah struktur yang melanggar, terus dicek, terus ada satu kasus di mana pemerintah bilang ini batal demi hukum, terus ternyata dia memegang struktur-struktur ini dengan misalnya 100 perusahaan lainnya gitu. Nah, apa kabar nanti dengan klien-klien yang lain ini? Bubar juga kan? Orang ada namanya dia di situ. Gitu loh. Jadi tetap ada risiko. Belum lagi kalau kita ngomong, oh gimana cara ngeluarin profitnya dan semacamnya. Dividennya berarti orang itu jadi dapat dividen dong gitu. Nah, itu jadi muncul komplikasi-komplikasi baru. Ya semoga itu clear ya, Raffles ya. Ya, betul Kang. Thank you Kang.
jawabannya luar biasa, detail sekali. Memang pengalaman ini nggak bohong ya, Kang ya. Banyak melihat praktik-praktik seperti ini. Dan juga jawabannya luar biasa sekali, praktikal. Kang, ini masih banyak pertanyaan, cuma kita lanjut dulu mungkin ya slide-nya, nanti mungkin setelah topik selanjutnya kita bisa kembali lagi ke pertanyaan. Karena kita lihat ada 35 slide nih, kita baru slide keempat, tapi udah boleh. pertanyaan. Ya, bisa dilanjut, Kang, mungkin. Furkan, sorry. Bisa bathroom break sebentar nggak? 2 menit. Oh, boleh, Kang. Kita bathroom bentar ya. break sebentar 2 menit. Sorry ya. Halo, sorry. Halo, Kang Daniel. Welcome back. Bisa kita lanjut ya, Kang ya? Nggak ada kebelet. Maaf. Ya, kalau Kang. Oke. Yang berikutnya, kita masih di BKPM issue nih. Karena kalau memang commercial transaction sih sayangnya memang banyak berhubungan sama BKPM, sama investasi asing, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah kita slide 5 ya. Oke. Perusahaan-perusahaan, misalnya perusahaan lokal, kalau seandainya dibeli asing, dia tentu harus merubah statusnya jadi perusahaan PMA. Dan lebih sering tuh kita harus ngerubah atau memastikan bahwa bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh perusahaan target ini memang diizinkan untuk dilaksanakan untuk perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing juga. Jadi harus kita cek tuh satu-satu. Kadang kan kalau perusahaan, lebih sering sih perusahaan lokal itu, bidang usahanya kalau gada. Dia pokoknya boleh ngapain aja lah ibaratnya dengan bidang usaha atau yang dideskripsikan di pasal 3 anggaran dasarnya. Nah, kita harus lebih spesifik nih bidang usahanya apa. Tapi memang isu ini mulai nggak terlalu menjadi isu besar kalau seandainya si perusahaan lokal ini atau perusahaan PMDN ini sudah terdaftar di OSS dan bidang usahanya itu sudah sesuai dengan KBLI yang berlaku. Jadi hanya terbatas oleh KBLI itu. Jadi itu yang mungkin jadi lebih rapi lah. Jadi nggak sebuah usaha palu gada dengan deskripsi seenak jidat dia seperti dulu. Gitu. Akan lebih terstruktur dan sesuai dengan KBRI. Tapi juga harus dicek sebenarnya bidang usaha apa sih yang masih boleh dilakukan oleh perusahaan asing. Tidak jarang kita harus ngedrop atau merubah bidang usahanya agar lebih sesuai. Tapi kalau yang dibeli udah perusahaan PMA, kita harus memastikan aja bahwa bidang usaha itu udah sesuai dengan usaha yang dia jalankan saat ini. Nah, terus modal, tadi kita udah touch sedikit tentang modal.
Nah, yang harus hati-hati adalah ya modal-modal perusahaan yang lama tuh biasanya lebih kecil atau perusahaan lokal lebih kecil. Nah, tapi tidak serta-merta misalnya perusahaan PMA gitu ya. Kalau perusahaan PMA, dia yang dulu-dulu juga modalnya mungkin kecil karena dulu kewajiban modal minimum itu sebenarnya tidak ada. Masih sesuai dengan UPT. Nah, pendapatnya BKPM ya kalau memang udah diizinkan misalnya modalnya $100.000 atau $200.000, nah zaman dulu ya itu boleh-boleh aja. Karena kan dulu pada saat dia berdiri ya memang diizinkan dengan modal seperti itu. Jadi harus ada dipertimbangkan juga isu-isu itu. Jadi nggak plek-plekan bahwa oh ini harus sesuai dengan peraturan yang sekarang. Jadi dia udah nggak berlaku nih modalnya karena udah kecil, terlalu kecil. Belum tentu. Kita harus lihat historinya. Kalau memang pada saat dia berdiri itu dibolehkan, ya why not? Nah, juga harus jadi perhatian kalau misalnya dia PMA yang udah jadi zaman dulu adalah kadang kan persetujuan BKPM itu kan dalam bentuk dolar kan. Nah, misalnya penulisannya berdiri tahun 80-an kan $1 itu kan mungkin masih nilainya 1.000, mungkin masih 800 gitu loh. Jadi dia taruh modal $1 juta tahun 85 atau tahun 86 tidak sama dengan nilai $1 juta hari ini. Benar kan? Sekarang $1 juta nilainya mungkin 15 miliar rupiah. Dulu $1 juta mungkin nilainya cuma 800 juta kalau memang $1 itu cuma 800 rupiah. Gitu. Jadi itu bukannya berarti dia jadi otomatis nggak memenuhi persyaratan karena kan modal minimum sekarang 2,5 miliar gitu. Jadi ya harus cermat juga melihat isu-isu ini karena ini bagian dari isu-isu Didi. Nah, yang berikutnya BKPM itu melihat cara menghitungkan persentase itu berbeda dari UPT. Kalau persentase kepemilikan di matanya BKPM atau OSS itu dari sisi modal. Jadi jumlah modal yang dia setor itulah persentase kepemilikan atau porsinya dia. Tapi kalau dari UPT sebenarnya kan dari jumlah saham, bukan dari modal yang disetor. Jadi bisa aja kita bikin kelas-kelas beda saham, terus ya misalnya orang Indonesia itu dia store modal lebih dikit, tapi dia dapat saham banyak, lebih murah. Jadi untuk dapat 50-50 lebih cepat. Sedangkan orang asingnya dia untuk kelas saham yang dia beli itu lebih mahal. Nah, kalau dari segi jumlah saham itu 50-50. Tapi kalau dari segi permodalan itu mungkin orang asingnya setor 90% dari modal yang disetor, Indonesianya cuma setor 10%, tapi secara saham tetap 50-50. Nah, itu nggak dipakai dalam perhitungan negatif list ya, teman-teman. Jadi cuman dilihat dari sisi setoran modalnya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau lu udah bisa membuat sahamnya 50-50 atau dari segi saham tetap 6733 kok, tapi dari segi permodalan ya asingnya 90, Indonesia 10. Nah, that doesn't work. Harus dari sisi modal yang disetor orang asingnya sama orang Indonesianya itu berapa. Itu yang jadi persentase kepemilikan menurut administrasinya BKPM dan OSS. Nah, gimana caranya kalau memang nyata-nyata bahwa nggak mungkin orang Indonesianya itu atau pihak Indonesia itu nyetor segitu besar dan orang asingnya itu mungkin tidak mau memberi pinjaman pada pihak Indonesianya. Ya kalau dalam hal gitu ya mungkin bisa dipertimbangkan
pakai sistem agio. Jadi harga sahamnya sama, cuman yang orang asingnya bayar ke agio. Nah, agio ini tidak masuk ke sistem OSS. Jadi dia cuman lihat dari modal dan nominalnya saja. Nah, agio-nya ini bisa dimasukkan ke dalam catatan atau nanti masuk ke dalam ya pembukuan, karena itu kan akan muncul. Nah, jadi sayangnya dalam kita melaksanakan due diligence itu nggak bisa hanya ngelihat corporate documents atau legal documents saja. Seringkali kita harus juga cross reference kita dengan para konsultan keuangannya. Misalnya dari accountant-nya, benar nggak ada perbedaan-perbedaan atau ada nggak misalnya ada agio dan sebagainya dari segi peninggalan. Oke. Next slide, please. Nah, ketika kita ngomongin pembelian perusahaan di level holding misalnya. Nah, sering jadi pertanyaan, sebenarnya anak perusahaannya berubah jadi PMA juga nggak sih? Gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi regulation sih nggak ada yang bilang secara plek-plek atau jelas bahwa anak perusahaan dari sebuah PMA itu harus jadi PMA juga. Misalnya kita membeli perusahaan milik grup modal perusahaan Indonesia di level holdingnya. Selama ini dia dimiliki oleh pengusaha Indonesia. Nah, perusahaan ini punya anak perusahaan 10 di bawahnya. Jadi total perusahaan kalau kita beli satu di atasnya kita dapat 11 perusahaan. Nah, ketika kita beli itu perusahaan di level holdingnya, ini jadi pertanyaan, ini anak-anak yang 10 ini berubah jadi PMA atau enggak? Nah, kalau kita lihat dari definisi modal asing, penanaman modal asing, dan penanam modal asing, itu kalau kita gabung definisi itu secara bersama-sama, itu yang kita dapat adalah ya kalau modalnya dari pihak luar terus dimiliki pihak luar, nah maka PT PMA yang di level holding itu jadi PMA. Nah, anak perusahaan yang udah sekarang jadi milik perusahaan PMA itu jadi PMA juga. Karena ketika perusahaan Indonesia dimiliki oleh asing, dia menjadi PMA. Nah, ketika dia jadi PMA, dia akan dilihat sebagai pihak asing. Nah, ketika pihak asing memiliki anak perusahaan, maka anak perusahaan itu jadi PT PMA juga. Nah, tapi apakah otomatis? Ribet banget kan setiap kita beli. Justru kita beli di atas supaya kita nggak ribet di bawah-bawahnya gitu kan. Ya, secara praktek biasanya ya nggak serta-merta bahwa anak perusahaan itu harus berubah jadi PMA. Karena memang nggak ada aturan jelas harus merubah itu. Dulu sempat pernah ada, sekarang jadi nggak jelas lagi. Mungkin sengaja. Nah, ribet. Nah, tapi perilaku si anak perusahaan itu sudah harus berperilaku sebagai perusahaan PMA. Jadi jangan anak perusahaan ini digunakan untuk beroperasi di usaha yang sebenarnya dilarang oleh negative list. Itu yang harus kita sebenarnya advice gitu loh. Kalau misalnya kita mewakili pembeli. Nah, ketika itu digunakan untuk berusaha di bidang usaha yang ada pembatasan pihak asing, nah itu menurut saya jadi salah. Either itu direstrukturisasi atau dijual. Tapi memang kadang kita harus weigh in isunya itu. Tapi ya secara legal ya posisinya sih kalau menurut saya harus tetap dikasih tahu ke pihak klien. Next slide please. Nah,
pada dasarnya kalau acquisition atau pengambil alihan, mungkin kita akan lebih fokus di pengambil alihan ya hari ini, bukan ke mergernya. Itu sebenarnya sih ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama adalah kita ngambil saham-saham yang sudah keluar, kita langsung beli saham dari para pemegang sahamnya, atau kita mengambil saham yang baru dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini prosesnya ini akan berbeda. Nah, di mana kalau misalnya dari kita sebutnya dari direksi ya, kalau dengan pengambil alihan dengan penerbitan saham baru. Nah, kita melihat itu aksi oleh direksi perusahaan target, di mana dia menawarkan saham perusahaan ini ke pihak lain. Nah, makanya itu ditambahkan ada proses-proses bikin acquisition plan, acquisition proposal, terus persetujuan direksi dan komisaris atas acquisition proposal sama acquisition plan itu, dan sebagainya. Nah, kemudian itu kemudian acquisition plan itu dibikin ringkasannya. Nah, ringkasannya ini kita umumkan ke publik. Ada syaratnya 30 hari sebelum pemanggilan RUPS itu masa pengumumannya. Nah, kalau kita ngambil langsung dari pemegang saham, ya sebenarnya kita cuma harus bikin announcement-nya saja. Gitu. Nah, kemudian ada hal yang sering jadi perdebatan. Karena di dalam pasal 127 itu, ketika kita bicara tentang pengumuman, masa pengumuman itu 30 hari sebelum panggilan RUPS. Ada kalimat sebelum panggilan RUPS. Jadi itu mengindikasikan seolah-olah harus ada RUPS itu sendiri secara fisik. Karena kalau sirkuler kan nggak ada panggilan. Gitu kan. Nah, jadi sering jadi pertanyaan, yang sering jadi pertanyaan adalah, bolehkah sirkuler RUPS pada saat akuisisi? Karena ada mandat dari Undang-Undang PT itu, dia bilang 30 hari sebelum panggilan RUPS. Nah, ini ada pandangan yang restriktif, ada pandangan yang cukup lebih rileks. Nah, ada notaris yang berpandangan tetap harus rapat fisik, ada law firm yang berpandangan harus rapat fisik, tapi ada juga notaris yang berpandangan ya RUPS sirkuler juga boleh kok, nggak ada masalah. Terus jadi nggak perlu ada RUPS fisik. Nah, ini menurut saya sih ya, satu tergantung dari notarisnya, yang kedua ya tergantung dari para pihaknya. Gitu. Jadi ini yang harus didiskusikan. Next slide please. Nah, dalam sebuah sorry, gue lupa kasih catatan sedikit. Dalam sebuah DD, dalam akuisisi ini kita harus harus cermat dalam melihat kapan itu terjadi akuisisi dan apakah ketika terjadi akuisisi syarat-syarat formal UPT itu terpenuhi. Karena yang menjadi masalah adalah yang menjadi masalah adalah ketika kita didik, seringkali ini syarat-syarat UPT nggak dipenuhi. Jadinya ada pertanyaan sebenarnya akuisisi ini valid atau enggak. Nah, ini yang sulit ketika kita melakukan didik. Kenapa? Karena kalau sebenarnya acquisition proses dalam UPT itu harus dipenuhi, dan pada sebuah transaksi yang sebelum-sebelumnya itu tidak dilaksanakan, yang sering jadi pertanyaan, ini sah nggak sih sahamnya dalam peralihannya, kepemilikan sahamnya sah atau nggak sih? Karena kalau itu gagal ya, theoretically ya, kepemilikan sahamnya bisa jadi cacat kan, title-nya cacat. Dan tidak ada di proses dalam
mekanisme UPT dalam proses pengambil alihan atau akuisisi itu yang mengatakan, oh lo kalau lupa melakukan A, B, C, D, E, F, G, lo bisa perbaiki dengan begini. Nggak ada. Jadi ya based on practice aja. Nampaknya kita kehilangan koneksi nih dengan Kang Daniel Pardede. Mohon waktunya sebentar, kita coba reconnect dengan Kang Daniel. Kang Teteh, sebagai informasi, kita sedang mencoba untuk reconnect dengan Kang Daniel. Mungkin dalam waktu 5 menit, Kang Daniel akan bisa join kembali dengan kita. Sembari menunggu Kang Daniel untuk join kembali, kita informasikan kembali kepada Kang Teteh yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa disubmit di fasilitas Q&A dari Zoom. Guys, Halo Kang Daniel. so sorry. Welcome back. Ya. Ada question-nya hilang ya? Bisa dibuka di tabel Q&A, ada Kang? Oh, masih Mungkin ada ya? Iya, masih ada. Oke, Mungkin mau lanjutin lagi slide yang tadi terkait proses sell and purchase. Oke. Nah, kalau tadi kita slide, oke. Nah, yang jadi isu adalah kalau kita melihat dalam sebuah DD ternyata ada transaksi-transaksi sebelumnya yang
sebenarnya akuisisi tapi tidak melalui proses UPT. Sehubungan dengan pengambil alih. Nah, ini yang jadi repot karena tidak ada mekanisme yang diatur dalam UPT. Kalau seandainya ini terjadi, apa sih yang bisa dilakukan gitu. Itu yang sering jadi perdebatan. Dan biasanya kalau transaksinya antar perusahaan gitu kan, antar perusahaan terkendali atau yang related part satu grup lah. Dia bilang, loh ini kan pemilik ultimate-nya tetap si Bapak A sama si Ibu B, misalnya gitu. Nggak ada perubahan pengendalinya tetap si A sama si B. Nah, itu jadi perdebatan lebih lanjut. Nah, lu mau lebih strict bahwa sebenarnya di UPT itu lebih mengatur ke arah perubahan langsung, tidak indirect gitu loh. Sebenarnya kita juga pengen tetap di level direct aja, karena kalau indirect, kalau misalnya terjadi perubahannya di level kakek buyut paling atas, misalnya gitu ya, ya berarti setiap kali mereka jual beli di atas itu semua harus melaksanakan proses UPT. Termasuk kalau misalnya ada perusahaan perusahaan Indonesia yang punya anak perusahaan 50 terus ternyata holdingnya pemilik atasnya berubah. Oh, kalau indirect itu tertrigger, ya berarti semua anak perusahaannya juga harus melaksanakan proses akuisisi dong. Nah, sedangkan nggak ada action atau corporate action di level anak perusahaan itu kan. Nah, makanya susah untuk menerapkan itu di level indirect changes atau ultimate shareholding. Jadi kita selalu melihatnya ini harus direct. Nah, ini masalahnya kalau tidak dilakukan sebelumnya gimana? Nah, ini yang harus agak kreatif cara melihat dari persepsi hukumnya. Ya kalau menurut gua sih sayangnya memang tidak ada hal yang bisa diperbaiki. Kita nggak bisa bilang kita bisa bikin pengumuman 5 tahun yang lalu gue melakukan jual beli tapi nggak ngikutin syarat UPT ya, punten gitu, nggak bisa. Nah, jadi apa yang biasa secara praktikal kita lakukan adalah kita ngomong sama notarisnya. Notaris, baiknya gimana nih kita memperbaiki ini, karena untuk kedepannya kan supaya kita bisa anggap bahwa ini clean ke depan kemungkinan harinya. Nah, yang biasa gue pertimbangkan adalah pihak-pihak yang dulu bertransaksi siapa aja. Ada si A sama si B sama si C misalnya gitu. Nah, waktu transaksi itu kejadian, tidak dilakukan. Nah, disetujui RUPS nggak? Disetujui RUPS. Nah, mungkin kita RUPS ulang lagi aja, bilang bahwa pada saat itu, bukan RUPS ulang sih, RUPS dengan pemegang saham baru, memang pada saat pengambilan harian terjadi 5 tahun lalu itu, tidak dilakukan syarat-syarat UPT. Terus, tapi para pihak yakin mengkonfirm bahwa tidak ada masalah dengan pemilik sebelumnya. Nah, gimana cara mendapat konfirmasi dengan pemilik sebelumnya? Minta konfirmasi tertulis dari pemilik sebelumnya bahwa benar-benar mereka telah mengalihkan sahamnya kepada si pemegang saham yang sekarang. Nah, sehingga bahwa ada konfirmasi, ya dia tidak bisa men-challenge bahwa transaksi itu cacat. Jadi, hal-hal kayak gitu yang kita harus kreatif. Nah, kita harus juga tanya ke notarisnya. Pak Notaris, setuju nggak kalau cara memperbaikinya seperti ini? Nah, tidak semua notaris akan aware atau merasakan ini sesuatu yang perlu. Tapi kalau gue bertindak dari sisi pembeli, gue akan sangat concern. Terutama apabila ini menyangkut pada saat itu sebagian besar sahamnya ada yang kemungkinan cacat. Walaupun udah ada peningkatan modal sebelumnya, sehingga modal yang kemarin yang sebelumnya diambil alih itu sebenarnya cuma jadi total 5% lah dari total saham yang udah terbit sekarang. Tapi kalau seandainya di-challenge title saham yang dulu, berarti menjadi pertanyaan kepemilikan saham, RUPS yang dilaksanakan oleh pemilik baru itu yang pakai cacat ini, title-nya cacat ini, sah nggak? Nah, itu
jadi pertanyaan besar kan. Nah, sayangnya belum cukup ada presiden soal ini. Jadi kita nggak bisa lihat dari segi putusan hakim seperti apa. Nah, itu hal-hal yang bisa muncul nih waktu kita di next slide. Oh, sorry, slide 8. Nah, ini gue cuma ngejelasin secara singkat bahwa sebenarnya dalam sebuah transaksi jual beli itu apa aja sih yang dilakukan gitu kan. Ya biasanya prosesnya ya identify target. Nah, ini biasanya lawyer belum ikutan nih. Deal structuring kadang belum ikutan karena mereka secara bisnis B2B ngebahas sendiri, kecuali lu memang diminta dari awal untuk terlibat. Terus commercial discussion with seller and buyer, ya biasanya belum masuk kita. Kalaupun kita masuk ke deal structuring, commercial discussion kita belum ikutan. NDA LOI bisa kadang kita udah mulai terlibat, tapi sangat minim. Nah, sebenarnya kita mulai pas due diligence-nya. Due diligence-nya baru kita lebih berperan di situ. Makanya peran due diligence ini sangat penting. Jadi tidak dari segi di legal aja, finance, tax, operation, industry, due diligence, environment due diligence juga bisa, tergantung sektor. Nah, setelah ada due diligence kan lu udah tahu nih sebenarnya isi dari perusahaan itu apa. Terus kita bisa sedikit tahu sebenarnya izin-izin, maksudnya ketentuan-ketentuan apa yang kita perlu masukkan dalam kontrak jual belinya. Mungkin apakah impact-impact yang kita temukan itu akan membuat para pihak untuk merevisit commercial agreement yang sebelumnya. Nah, setelah itu ini masuk di crystallized deal structure. Nah, kalau memang udah deal-nya udah jelas, udah di-agree secara prinsip, secara komersial, baru kita mulai bikin kontraknya. Terus baru negosiasi. Setelah itu di-agree, kita sign kontrak. Kontrak itu kan biasanya masih perjanjian bersyarat. Kemudian CP-CP-nya kita penuhin, misalnya syarat kontrak ya sebelum kita closing. Setelah itu terpenuhi, baru kita closing dan mungkin ya ada post acquisition integration lah. Jadi itu langkah-langkah utamanya. Nah, next slide please. Oke. Kita mau langsung ke pertanyaan atau gimana nih panitia? Nah, boleh Kang kita coba balik lagi ke pertanyaannya Kang. Saya Ya. sudah ada beberapa pertanyaan juga nih yang lumayan menarik kalau kita bahas. Di gua ada 3 nih, emang ada 3. Ada 3 ya Kang. Nah, okay. di saya ada 16 nih Kang. Oh. Mungkin tadi karena sempat keputus kayaknya. Yang 3 yang answered mungkin Kang. Kalau yang open. Nah, yang 3 nih Nabila, Raditya, sama Yun. Ya. Oke, ini coba saya bacain dulu ya Kang ya. Ya boleh. Sorry. Sorry tadi kehilangan. Ya. Oke, Kang, ini pertanyaan dari Alia Rahmayani, angkatan 2016. Oke. Ini bertanya, Kang, apakah sebelum melakukan merger terdapat agreement dan plan of merger? Jika ada, klausul apa yang menjadi perhatian bagi para pihak dan juga apakah ketentuan mengenai due deal dimasukkan ke dalam perjanjian tersebut? Terima kasih, Kang. Mungkin tadi Kang Daniel sempat bahas fokusnya lebih ke acquisition, cuma mungkin boleh sedikit aja, Kang, secara brief. Oh, merger plan maksudnya? Ya, betul. Ya, untuk merger, tetap ada merger plan, ada rencana penggabungan. Terus ya lo tahu kan prinsip merger itu bahwa ada perusahaan bergabung jadi satu, jadi kawin lah dia. Jadi satu unit dan satu ada yang surviving, ada satu yang basically secara hukum likuidasi atau berakhir keberadaannya. Ya, merger plan itu tetap dimasukin, tapi kita sebenarnya tuh bukan ada kayak SPA atau agreement itu ya. Biasanya kita masukin adalah ya ada kayak kontrak payung aja, bahwa entah ini ada coordination agreement atau merger agreement, ya basically bahwa yang men-set out
apa-apa aja yang akan dilakukan dalam proses merger ini. Nah, kalau proses merger ini sebenarnya yang lebih sensitif adalah kalau sesama pemilik sih nggak ada masalah, adalah isu anti monopolinya. Karena kalau yang merger adalah perusahaan yang sebenarnya head to head competitor, nah itu yang jadi biggest issue. Terutama bagaimana sih cara mereka memulai transaksi mergernya. Karena kan mereka adalah kompetitor dan untuk proses merger ini perlu membagi informasi kan, atau sharing of information. Nah, kalau mergernya nggak jadi gimana? Kita udah kasih semua informasi tentang bisnis kita ke pihak lain, ya kalau nggak jadi, terus kita jadi kompetitor lagi, dan jadinya nggak sehat. Kita jadi mungkin melanggar isu-isu anti monopoli. Nah, biasanya memang sebelum merger itu yang lebih sensitif itu gimana cara para pihak sebelum memutuskan akan melakukan merger atau sebelum merger itu terjadi, gimana cara para pihak bisa membagi informasi. Nah, biasanya itu ada protokolnya. Jadi ini jauh sebelum kita bikin merger plan atau agreement. Karena kan mereka harus cek, ini worth it nggak untuk pihak A, worth it nggak untuk pihak B untuk melakukan merger. Nah, terus nggak cuma pihak A dan pihak B saja yang harus dipikirin, ini menguntungkan pihak A dan pihak B aja, atau sebenarnya ini lebih menguntungkan di level pemegang sahamnya. Sedangkan yang harus diutamakan kepentingannya adalah si perusahaan yang akan merger kan, bukan si para pemegang sahamnya. Nah, biasanya sharing information ini ada protokol tertentunya. Biasanya ada middleman yang bertindak, entah itu konsultannya atau konsultan hukumnya atau konsultan keuangannya, yang membuat data itu menjadi lebih ada proses kayak redacting lah. Jadi nggak semua informasi itu di-share misalnya. Oh, nama customer-nya si A, B, C, D, E, F, G. Enggak. Paling dia cuma nama customer A, terus top 10 customer siapa aja, terus apa. Jadi nggak disebut pihak-pihaknya. Jadi angkanya pun mungkin di awal-awal nggak terlalu didisclose gitu. Baru nanti ada sebuah report yang mengatakan pendapatannya segini dari revenue terbesar dari pihak-pihak ini, tapi tanpa menyebut nama pihaknya dan sebagainya. Terus baru itu nanti direview antara para pihak. Nah, baru informasi itu dipakai untuk bernegosiasi. Ini worth it nggak secara komersial untuk bisnis itu bergabung. Nah, ketika itu hasilnya lampu hijau semua, baru nanti masuk ke legalnya. Apa aja nih yang perlu diatur dan sebagainya. Nah, setelah kita bikin sebuah master agreement atau umbrella agreement atau apapun namanya itu, baru nanti kita bikin merger plan dan sebagainya. Kalau udah merger plan sih udah hampir akhir itu. Karena basically informasi yang udah atau keputusannya itu untuk go ahead udah ada. Cuman memenuhi syarat-syarat formal aja untuk menyelesaikan mergernya. Ya, thank you Kang. Jadi memang yang penting pertama dilihat itu mengenai sharing of information-nya ya Bang ya. Jadi bagaimana merger itu, apalagi kalau misalkan mereka nggak jadi merger gitu. Apa yang terjadi kalau misalkan mereka balik lagi jadi kompetitor dan nggak jadi kawin lah istilahnya gitu ya Kang ya. Iya. Pertanyaan lu coba aja kalau lu berpikir kalau misalnya Indofood tiba-tiba mau merger sama apa tuh yang gede, Wings Food misalnya gitu kan. Ya. Terus kagak jadi kawin habis itu. Bisa dibejek-bejek Wings Food sama Indofood gitu kan. Karena udah tahu semua dapurnya gitu. Nah, kalau merger plan dan lain-lain tuh akan, ya itu mah udah proses, udah 90% jadilah, tinggal ngikutin ketentuan UPT aja gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya Kang ya, ada dari Kang Junaidi, angkatan 2004.
apakah foreign direct investment company yang akan atau telah IPO tetap comply ke DNI? Apakah tetap dianggap direct investment atau sudah portfolio investment? Gimana, Kang? Pertanyaan yang nggak pernah ada jawaban pastinya. BKPM dan OJK saling lepas tangan lah. Dulu sih pernah ada satu peraturan tahun 2014 atau 2015 yang bilang ya kalau lu prasyarat untuk menjadi portfolio itu nggak bisa lu pengendali gitu kan. Apa sih sebenarnya kalau pengendali gitu kan. Kemudian muncullah beberapa ide cara-cara untuk menunjukkan bahwa kalau pengendali kan kalau di public company lu harus disclose. Itu pasti dijelasin pengendali. Nah, berarti kalau sebuah perusahaan TBK yang tiba-tiba dikendalikan asing, berarti subject to DNI dong, gitu kan. Nah, banyak protes juga ya belum tentu, gitu kan. Karena kalau udah di ranah publik harusnya bisa dikatakan DNI nggak berlaku dong karena kan nggak cuma dia pemiliknya. Nah, tapi kemudian ada banyak perdebatan lah gimana caranya untuk mengexam portfolio investment dari perusahaan TBK oleh pihak asing. Nah, yang sering jadi perdebatan adalah sebenarnya undang-undang penanaman modal itu sendiri, pasal 2 atau pasal 3 tuh, gue lupa. Tujuan dia tulis tidak berlaku bagi investasi portfolio itu apa sih gitu kan? Investasi portfolio itu masalahnya nggak ada penjelasannya. Kalau ditanyakan, semuanya dengan stimulus trading itu portfolio. Semua investasi sebenarnya portfolio gitu kan. Tapi kemudian muncul ada pandangan bahwa ya sepanjang lu nggak kontrol, nggak ada niat kontrol, lu cuman iseng-iseng aja kayak lu sama gue beli sahamnya perusahaan TBK, ya itu enggak, karena kan emang nggak ada niat kontrol. Niatnya itu cuman menginvestasikan uang lo sebenarnya dalam instrumen saham, gitu kan, karena TBK. Nah, jadi tidak berlaku kalau lo adalah pemilik atau pengendali dari perusahaan itu. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau misalnya udah lama grandfathering berlaku nggak dan sebagainya. Nah, jadi mumet nih. Nah, terus jadinya sih kita view-nya, menurut gue sih, BKPM bilang bahwa ya udah deh sepanjang itu lu nggak masuk di akta atau di dokumen perusahaan, lu gua anggap sebagai portfolio. Jadi berarti kan lu harus di dalam akta lu harus publik gitu kan. Walaupun lu disclose ke OJK bahwa lu itu pengendali dan sebagainya. Nah, berarti kan jadi ada muncul perdebatan lagi. Oh, berarti gampang dong. Sekarang lu tinggal aja minta notaris ngubah bahwa lu ada perusahaan yang dimiliki mayoritas publik atau 100% publik. Jadi lu nggak melanggar. Muncul juga jadi niatnya negatif risk apa? Sebetulnya membatasi kepemilikan asing kan? Mulai ribut lagi. Nah, jujur aja sih sampai sekarang sih nggak ada penyelesaian atau firm view-nya soal itu ya. Tapi beberapa pembahasan di Omnibus Law sempat dibilang bahwa we need to make it clear in the regulation apa aja sih yang di-exempt. Investasi yang di-exempt dari negative list. Dan apa aja sih yang berlaku bagi konteks portfolio ini. Nah, itu sampai sekarang sih ternyata di draft Omnibus Law ini nggak diatur secara jelas mengenai perlakuan terhadap perusahaan TBK. Mungkin dibikin para pihak merasakan dia nggak diatur deh biar nanti based on policy daripada clear
di sebuah undang-undang nanti merubahnya juga susah karena harus melibatkan DPR dan banyak proses politik lagi. Nah, kalau gue sih dalam praktek gue adalah ya kita lihat bidang usahanya aja. Kalau memang dia bidang usahanya TB atau terbuka dan sebagainya sih boleh-boleh aja. Tapi kalau ada restriksinya ya kita harus lebih hati-hati melihat pembatasannya itu. Misalnya, jadi lihatnya per sektor. Kalau lu lihat sektor telekomunikasi, itu kan sektor sensitif. Itu waktu Indosat dibeli sama siapa QTEL, somehow negative list tetap diberlakukan tuh, kepemilikan 65% asing. Karena karena itu sektornya sensitif, muncul pendapat ya nggak boleh dong, kita tetap harus buka negative list buat perusahaan TBK juga. Terus ada yang bilang, oh Indosat itu menjadi sensitif karena dari awal itu udah PMA dan sebagainya. Nah, terus sektor penyiaran berlaku nggak di sektor penyiaran? Berlaku karena itu juga sektor sensitif karena dia di level undang-undang bahkan diatur mengenai kepemilikan asing direct or indirect di perusahaan penyiaran itu maksimum 20%. Nah, jadi menurut gua lu harus lihat dari sektornya. Kalau sektor yang sensitif, it's going to be very difficult. Tapi kalau sektor yang mungkin yang lebih relax, ya mungkin lu bisa get away dengan mengatakan bahwa perusahaan itu adalah 100% milik publik di aktanya. Lu cari notaris aja yang mau nulis 100% milik publik walaupun 70% itu milik si PTX Ltd gitu kan. X Ltd bukan PTX Ltd, X Ltd. Nah, jadi ya karena regulation yang nggak clear juga, pendapat bisa berbeda-beda. Kalau gue sih lebih ngambilnya lagi practical view-nya, kita lihat sektornya, terus sektor sensitivity-nya, terus kita lihat di level undang-undang yang lebih tinggi atau aturan yang lebih tinggi dari negative list, ada nggak mengatur restriction itu. Yang beberapa sektor yang gue tahu diatur di level undang-undang ada beberapa sih, misalnya kayak sektor hortikultura, sektor perhubungan, sektor penyiaran dan sebagainya. Ada lagi? Atas jawabannya, memang untuk pertanyaan ini nggak ada view yang one size fits all ya Kang, kalau saya dengar jawaban Kang. Jadi memang harus dilihat case by case basis dan juga industrinya seberapa sensitif peraturannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi Kang, tapi sebelum saya lanjut ke pertanyaan, mohon izin Kang, ini kita sebenarnya dijadwalkan acara sampai jam 3 sore Kang. Cuma karena memang topiknya menarik banget nih Kang, jadi ada banyak yang DM ke saya minta tambahin dong waktunya gitu. Kalau sampai 3:30 nanti Kang boleh Kang? Boleh. Banyak boleh ya Kang ya? Oke. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada pertanyaan dari Teh Putri Negara Siregar. Sebagai lawyer yang baik, lo harus bacain dulu ya, soalnya belum nongol nih di tempat gue. Oh iya, ya ini saya bacain Kang, tenang Kang. Ya. Jadi pertanyaannya, sebagai lawyer yang baik, bagaimana cara approach klien agar dapat menyajikan seluruh dokumen secara jujur dan lengkap? Nah ini mungkin pertanyaan yang ini practical approach-nya gimana sih dalam due diligence gitu, approach klien atau mungkin counterparty gitu Kang ya, dalam proses due diligence agar dapat dokumen yang menyeluruh gitu. Sebenarnya kita kalau oke, pertama-tama kalau kita due diligence yang kita wakilin kan klien kita, ya mungkin kita di level buyer-nya lah ya. Jadi kita harus ngelihat kita due diligence ini dari sisi pembeli atau kita melakukan due diligence dari sisi penjual. Nah, kenapa lu bingung? Kenapa sih lu mungkin lu berpikir
mungkin nggak sih dari segi penjual melakukan due diligence? Mungkin. Karena bisa jadi mereka sebenarnya nggak tahu ada masalah apa di anak perusahaan, tapi mereka mau jual nih anak perusahaannya, gitu kan. Nah, jadi mereka untuk menjadi pertimbangan mereka pada saat mau negosiasi sama counterpart soal harga dan sebagainya, mereka mau tahu dulu nih secara legal posisi gua, atau secara keuangan atau secara teks, posisi gua ini barang bagus atau barang jelek, gitu kan. Nah, dia akan minta pendapat dari lawyer yang mungkin perlu melakukan DD atas perusahaan itu sendiri, gitu loh. Jadi kayak DD on itself, gitu loh. Tapi nature kita melakukan investigasi ketika kita DD dengan sebagai seller, jadi DD klien kita, sama kita mewakili pembeli, itu beda. Nah, biasanya kalau DD penjual itu, tujuannya adalah bisa jadi macam-macam, bisa jadi pengen tahu sebenarnya yang gue bilang tadi. Tapi ada juga biasanya gue pengen tahu deh semua boroknya gitu kan. Jadi nanti gue akan mikirin bahwa ini gue mau disclose atau enggak gitu kan. Atau gue akan lebih lenient soal harga karena gue tahu barangnya nggak bagus-bagus amat. Nah tapi ada juga yang nggak ribet pas Didi, diminta lawyernya dulu Didi duluan karena dia mau auction kalau dilelangin. Nah pakaian dari paket lelangnya ini dia udah bilang nih due diligence yang dilakukan sama lawyer gue, lu baca deh, lawyernya udah lawyer ternama misalnya gitu, dan harusnya objektif, kan? Ya benar kita harus objektif, tapi cara kita menyampaikan isu-isunya mungkin beda. Dalam arti untuk dokumen yang akan dibaca ke pihak lain, dibaca oleh pihak lain, ya kita harus menyatakan fakta-fakta aja bahwa PTA isunya tidak pernah lapor LKPM dan saat ini mungkin akan proses, itu kan fakta gitu kan. Jadi kita nggak kasih opini soal ini parah nih nggak pernah submit, so ada kemungkinan bisa dicabut gitu. Kalau kita mewakili vendor atau kita mewakili si seller, kita nggak ngomong gitu loh. Nah tapi kalau kita mewakili si pembeli, nah kita harus lebih topi kita tuh topi investigasi. Kita harus curious, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, caranya gimana? Adalah bukan membujuk klien atau counterpart untuk jujur di mungkin dipertanyakan setiap statementnya, dan seolah-olah nanti muncul bahwa sebenarnya lu nggak perlu percaya sama gua nggak sih? Tapi sebenarnya adalah yang lu harus pikirin adalah bagaimana lu mengajukan pertanyaan yang benar. Nah, pertanyaan yang benar itu cenderung akan menghasilkan jawaban yang lebih akurat karena lebih detail lu nanyanya. Misalnya daripada lu nanya gini ya, tolong kasih semua dokumen sehubungan dengan sengketa, gitu kan? Lah kalau orang baca itu, gue ngerasa nggak ada sengketa, gitu kan? Nggak ada yang masuk pengadilan, nggak ada yang di ini. Tapi kan kalau dari segi pembeli, kita akan melihat bahwa ya lu di somasi aja menurut kita udah ada potensi sengketa, gitu kan. Nah jadi pertanyaan yang mungkin lu harus jawab yang benar, pertanyaan yang benar adalah mungkin dipecah-pecah pertanyaannya sehubungan dengan sengketa atau probability terjadinya sengketa. Apakah pernah menerima dalam waktu 3 tahun ke belakang somasi dari vendor atau pihak yang berkontak dengan perusahaan, pernah menerima
komplain misalnya gitu, atau surat yang isinya ancaman akan menggugat dan sebagainya. Nah itu kan jadi lebih detail. Nah, tapi nggak serta merta sebuah sengketa itu artinya sudah ada diputus, udah ada di pengadilan atau sudah diputus pengadilan. Nah, baru nanti kita lihat ada nggak dari komplain-komplain ini atau dari interaksi dengan usaha perusahaan, ada nggak pihak yang pernah mengajukan gugatan? Gugatan itu gugatan apa? Pidana, perdata, pailitan, dan sebagainya. Terus ada nggak yang sudah putus? Nah, baru lu minta hubungan kayak ini, minta dokumen A, B, C, D. Jadi detail gitu. Jadi asking the right questions. Nah, itu kalau lu dari segi buyer. Kalau lu dari segi seller, ya mungkin lu harus bertanya seperti itu juga, tapi nanti mengemasnya ketika kita tulis itu beda. Kita cuma bilang fakta bahwa ya isu-isu yang masuk pengadilan adalah ini. Nah, kita udah define sengketa yang masuk pengadilan. Nah, berarti secara statement nggak salah dong. Kita cuma bilang bahwa ini sengketa yang masuk pengadilan, tidak termasuk sengketa yang lagi didiskusikan, masih somasi, masih ngobrol-ngobrol dan sebagainya, dan masih dicoba cari jalan keluar gitu kan. Itu nggak salah karena gue bilang sengketa per hari ini yang sedang diperkarakan di pengadilan adalah A, B, C, D, E, F, G dengan nomor. Nah, dari segi vendor due diligence kan nggak salah. Nah, yang lebih tricky ada untuk kalau kita mewakili seller adalah kita juga harus memahami, kita harus hit the balance antara kita memahami kepentingan klien kita, tapi isi produk kita juga harus secara faktual betul. Karena kita nggak mau bohong juga. Dan semua faktual itu sebisa mungkin meminimize exposure terhadap klien kita. Nah, minimize exposure itu bisa macam-macam. Tapi menurut gua bukan menyembunyikan. Gua akan bilang ke klien, tidak benar kalau lo menyembunyikan fakta-fakta yang sepenting ini misalnya. Ternyata misalnya ada dia perusahaan perkapalan, terus ada 3 kapalnya kemungkinan rusak dan tidak bisa dipakai lagi karena atau apapun, yang dirampok, ada perompak dan sebagainya, kita nggak tahu. Sedangkan dia cuma punya 6 kapal, gitu kan. 4 dari 6 kapal ternyata ada kemungkinan nggak bisa dipakai karena rusak atau karena dirampok atau gimana. Nah, itu kan nggak benar juga. Yang benar adalah ya kita either disclose information secara bertahap, jadi kita mendisclose informationnya dalam proses setelah seleksi tertentu selesai, misalnya pas top 10 ada yang terlibat dalam auction ini atau lelang ini masih ada 6 orang, nanti gue baru disclose isu-isu yang lebih penting setelah gue udah select at least udah capek finalisnya cuma 2 orang gitu. Atau kalau memang dari awal cuma satu pihak, ya kita kasih tahu di awal, gue ada isu ini, gitu kan. Tapi menurut gue ini bukan isu gede karena sebenarnya ini bukan misalnya kayak kapal rusak itu tadi, ini bukan menjadikan bisnis kita jadi terhenti. Memang kapal 4 dari 6 rusak, tapi semua kontrak gue tetap bisa dilaksanakan karena gue udah sewa kapal pengganti. Nah, walaupun ada disruptionnya mungkin ini. Nah, kita kan udah terbuka kan. Nah, dengan adanya keterbukaan itu, ya kita udah bisa bilang bahwa ya gue udah kasih tahu kondisinya seperti apa, kan? Dan tidak salah secara faktual. Jadi memang ada trik-triknya, dan kita nggak bisa
langsung menelan atau menuliskan atau melaporkan informasi itu secara mentah aja, as is, sesuai dengan kita terima. Perlu kita olah lagi. Kita olah itu bisa jadi menambahkan informasi atau kita mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang ada. Nah, tapi kalau informasinya sangat terbatas, tentu kesimpulan itu kita nggak bisa bilang ini final assessment kita. Nah ya, akan dipengaruhi oleh misalnya X, Y, and Z. Itu aja sih. Ya, thank you Kang Daniel. Mungkin kita bakal lanjutin ke slide Kang Daniel dulu ya, biar kita coba selesain, dan mungkin kita gunakan 15 menit terakhir untuk balas semua pertanyaannya, Kang. Boleh, boleh. Ya. Ternyata lebih panjang dari yang gue pikirin ya. Anyway. Oke, kita ngomong deal structure. Kita bisa ke slide 9 kali ya. 10 deh. 9. Jadi sebenarnya ini yang kira-kira yang harus kita pikirin adalah bentuk transaksinya seperti apa. Share, objeknya share deal, saham atau aset atau benda atau whatever gitu. Terus prosesnya private atau lelang, terus kita pikirin tahu dari awal. Terus CP-nya apa, condition precedent, dari segi timing, terus ada kondisi tertentu. Nah, kadang kita nggak bisa taruh semua yang kita temuin itu jadi CP. Karena kan klien lo kalau lo mewakili penjual, dia butuh duit cepat. Kalau lo mewakili pembeli, lu juga mau transaksi ini ya cepat in a certain period kan, nggak berjalan 2-3 tahun atau kepanjangan, karena masalah bagi mereka kan cost-nya juga akan menggunung gitu. Jadi harus ada semacam kesepakatan apa yang bisa jadi CP, apa yang bisa jadi transaksi setelahnya dan sebagainya. Post completion atau setelah closing. Nah, terus kemudian ya warranties and indemnities, ya kadang beberapa CP kita bisa kita lepaskan karena dia kasih indemnity tertentu atau warranty. Ya sebenarnya harus diingat warranty sama indemnity ini beda ya. Kalau warranty ini dia akan lebih, nanti bisa lihat lebih di bawah. Tapi warranty ini lebih kayak pernyataan-pernyataan fakta yang menjamin bahwa gue tidak pernah gue memberi warranty, gue tidak pernah dikasih peringatan oleh pengadilan, oleh pemerintah sehubungan dengan tindakan ketidakpatuhan terhadap aturan, misalnya. Itu warranty. Gue jamin nggak ada. Nah, kalau indemnity itu lebih sesuatu yang kita udah tahu. Misalnya ada potensial dituntut nih sama pihak B, dan kita udah tahu itu ada kemungkinan dituntut dan exposure-nya misalnya 1 triliun gitu kan, tapi kejadiannya belum terjadi. Sama juga tax. Nah, tax bisa jadi kan, ada exposure misalnya 500 M. Kita berdasarkan hitungan dengan hasil review dari dokumen yang ada, dia pernah salah melakukan A, B, C, D, F, G, dan ada kemungkinan exposure 500 M dari segi pajak. Nah, kita kan udah tahu nih masalahnya, tapi masalahnya belum kejadian kan. Nah, ini yang dimaksud dengan indemnity. Jadi, kalau kejadian itu terjadi, dengan memberikan indemnity, si penjual akan bilang, gue jamin, gue akan tanggung jawab deh kalau gitu. Gue akan tanggung jawab kalau itu kejadian. Nah, biasanya gimana cara mengamankan indemnity? Kadang kan kita nggak bisa bilang, dengerin pernyataan lo, gue akan percaya 100% karena gue yakin lo ada orang paling jujur di muka bumi ini. Nggak bisa kan? Ya kadang ya kalau kita nggak kenal orangnya, kita nggak kenal karakternya, ya kita minta ya ada duit lah yang disisihin di escrow account atau apa. Kalau ini kejadian ya duitnya udah ada lah sebagian. Nah, terus ada juga regulatory issues, ada persetujuan, foreign investment yang tadi kita discuss.
Terus purchase price ini lebih komersial, tapi kita harus paham apakah harga itu aja nggak bisa berubah-ubah, atau ada kemungkinan harganya itu bisa berubah juga. Dari sisi, kalau kejadian ini terjadi, gue potong 2% dan sebagainya, itu bisa di-agree. Ya, retention itu bisa juga macam-macam untuk warranty, bridge, dan lain-lain. Nah, earn-outs, ini yang kita harus ngerti secara ekonomik juga. Kadang itu kita bisa ngelihat value perusahaan itu adalah X. Tapi sebenarnya di akhir tahun, misalnya kita transaksi ke Februari gitu kan, kita mau transaksi di bulan Mei tutup, awalnya Februari bulan Mei. Tapi setelah dihitung-hitung, nanti per Desember harganya itu bisa X plus 2 kalau dari segi projection. Nah, dari segi penjual kan bilang, iya gue mau X plus 2 dong gitu kan. Kalau dari segi pembeli enak aja, orang belum pasti, itu kan baru potensi. Kalau sesuatu potensi belum tentu kejadian kan, sama seperti kayak indemnity atau liability yang tadi kita discuss. Nah, kemudian kita bilang ya udah deh, kita sepakatin kalau seandainya kita close hari bulan Mei, terus ternyata per 31 Desember ternyata bisa jadi X plus 2 gitu kan. Lalu tambahin deh harga jualnya. Nah, itu earn out. Jadi itu diambil dari keuntungan yang mungkin bisa tercapai setelah jangka waktu tertentu. Itu ya secara komersial mungkin bisa dipenuhi. Nah, yang jadi masalah secara komersial bisa di agree, kita harus ngerti ngedokumentasi ini gimana. Itu aja sih. Completion ya juga harus hati-hati karena kita harus tahu flow of funds-nya gimana dan apakah pembayarannya dengan dana sendiri atau dengan pembiayaan. Nah, itu akan menjadi isu-isu yang berbeda. Terus, next slide please. Slide 10, thank you. Nah, terus juga kita harus hati-hati. Kalau memang itu public company atau perusahaan publik, nah prosesnya juga harus lebih careful masalah penjagaan informasi, confidentiality, tidak bocor ke media dan sebagainya, karena itu akan mempengaruhi harga. Terus restrictive covenant, misalnya ada NDA, berapa jauh dan sebagainya. Employees, treatment terhadap employees akan seperti apa, akan berbeda kalau misalnya perusahaan yang cuma punya 10-20 karyawan sama perusahaan pabrik yang punya 5.000 karyawan. Nah, proses assessment atau talent management akan beda-beda di sini. Dan itu akan ngedrive bagaimana bisnis ini berjalan. Transitional services. Nah, ini juga mungkin harus dipikirin. Ini mungkin bukan bagian Didi, tapi itu bisa jadi di-identify dari segi Didi. Misalnya selama ini si perusahaan ini ternyata disupport sama holding company-nya atau dari related company-nya dari segi IT dan sebagainya. Pada saat closing, nggak mungkin dong itu ditutup, habis sudah sistem IT-nya. Jadi nggak bisa diakses dan ternyata finance record di situ juga dan sebagainya. Nah, jadi ya tetap harus ada kerjasama memberi akses untuk jasa-jasa atau service ini seperti itu. Atau misalnya ada juga ya misalnya dia perusahaan alat berat ternyata ada jasa maintenance-nya itu dilakukan oleh entitas yang terkait gitu kan. Ya, you would want that to continue, right? Make sure that ya kendaraan-kendaraan alat berat ini bisa beroperasi dengan normal. Gitu. Nah, itu yang transitional. Bisa juga intellectual property selama ini dia pakai X brand dan brand itu terkenal dan sebagainya. Nggak mungkin dong pada saat closing langsung cabut stiker, semua stiker terus ganti nama. Pasti kan ada proses. Nah, ini bisa masuk di transitional services-nya. Nah, ini kita identify dalam Didi juga.
Nah, mungkin kita ganti nama perusahaan semua dengan membalikan tangan pada saat closing. Pasti itu sebuah proses setelah closing. Gitu. Ini kita mau lanjut atau lanjut dulu kali ya? Sampai slide. Lanjut, Kang, sampai 3.15 mungkin ya, habis itu kita selesaikan pertanyaannya, Kang. Oke. Nah, ini acquisition process yang bisa kita lewatin lah yang ini. Next slide. Nah, yang ini sih gue cuma nge-set out dari segi UU PT itu sebenarnya kita harus minimal nge-set out berapa waktu sih untuk signing sama closing. Nah, kalau dari segi through the BOD misalnya yang